Tom saat ini sedang menyelam untuk memeriksa pompa air yang tiba-tiba tersumbat sesuatu. Akan tetapi, begitu malangnya nasib Tom dikala gir kapal yang tiba-tiba berputar. Dan ia harus modar secara mengenaskan terjepit oleh gir kapal. Ips lantas menemui Daniel yang tengah di dalam ruang kemudi dan sedang bersama dengan Jack. Ips di situ memberikan sepucuk senjata dikhawatirkan akan terjadi apa-apa pada Daniel. Dan Ips meminta Daniel untuk berada di ruang kemudi, jangan kemana-mana, dikarenakan ia berniat untuk mencari Tom terlebih dahulu, sebelum nantinya ia akan menceritakan segala sesuatu tentang Jack. Selepas kepergian Ips, tiba-tiba Jack berlaga aneh dan Daniel yang merasa terancam, ia mau tidak mau harus menembak Jack saat itu juga. Akan tetapi, beralih ke tempatnya Ips yang saat ini ia mendapati bahwa selang dari pompa air berwarna merah. Sudah merasa tak ada lagi harapan, ia berniat untuk menghancurkan kapal terkutuk itu dengan bahan peledak dan akan menenggelamkannya ke dasar lautan. Akan tetapi, di saat ia hendak menekan pemicunya, tiba-tiba ia dihampiri oleh Daniel dan berkata bahwa ia sudah menembak Jack. Ips yang merasa ada yang aneh dari gelagat Daniel dan sadar bahwa di hadapannya itu bukanlah Daniel, ia mengancam bahwa akan segera menekan pemicunya. Dan benar, di hadapannya bukanlah Daniel, melainkan Jack yang menyamar sebagai Daniel. Ips pun menanyakan siapa sebenarnya Jack ini. Akhirnya terkuak lagi sebuah fakta yang memberi alasan kenapa ia masih bisa hidup sampai saat ini. Dikarenakan Jack bukanlah seorang manusia, melainkan seorang pengumpul. Yang lebih tepatnya adalah iblis pengumpul jiwa-jiwa kotor. Dan kapal ini adalah sebagai wadah dari jiwa kotor tersebut. Dan untuk Katie, kenapa ia bisa berkeliaran bebas dan sering membantu Ips? Ya, karena ia adalah jiwa suci yang tentunya sulit untuk dikendalikan oleh Jack. Salvager, just like you, won't be happy, which is not a good thing. Fill my quota, I send a boatload home. Dikarenakan jikalau kapalnya hancur, semua jiwa yang Jack kumpulkan akan terbebas, Jack pun memberikan penawaran bahwa nyawa Ips akan selamat asalkan ia tidak melakukan hal bodoh itu. Akan tetapi tekadnya Ips sudah bulat akan meledakkan kapal ini. Ips hampir saja terpojok oleh Jack, akan tetapi ia berhasil membalikan keadaan. Dikira Ips akan menembak Jack, akan tetapi ternyata ia mengincar pemicu bom tersebut dan ledakan hebat pun terjadi. Ips tidak tahu kenapa ia bisa selamat dari ledakan besar tersebut. Akan tetapi ia harus sesegera mungkin mencari di mana jalan keluar sebelum dirinya kehabisan nafas. Beruntungnya ia lagi dan lagi dibantu oleh sosok Katie yang menuntunnya ke arah jalan keluar. Ia pun berenang ke permukaan bersamaan dengan jiwa-jiwa yang kini sudah terbebas. Keberuntungan pun masih saja tetap berpihak kepadanya karena pada siang harinya ia ditemukan oleh kapal pesiar yang tengah melintas dan langsung membawanya ke dalam ambulans. Gosip selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah serakah, karena keserakahan adalah bagian dari hawa nafsu. Kita tahu bahwa hawa nafsu tidak bisa dihilangkan, namun hawa nafsu tentu saja bisa dikendalikan. Dan janganlah suka ngomongin keburukan orang di belakang. Lah, apa hubungannya Bang dengan film ini? Gosip, Dun. Terima kasih buat Kapten JRT, terima kasih buat Dimas Afi, terima kasih buat PES Akut 01, terima kasih buat Brewok, terima kasih buat Ayub Febrian DS, terima kasih buat Mr. John Kontolatos. Tunggu.
Ini namanya agak sus ya. Terima kasih buat Raden Ziga, terima kasih buat Adi Pratama, terima kasih buat Boy Arif Tangkyu, terima kasih buat Sechgan 1998, dan terima kasih buat kawan-kawan borangan semua yang selalu mantengin channel Malam Spesial. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di film serem lainnya. Saya Sam Sulkohar, bye-bye.